Dulunya, aku hanyalah seekor ular sanca kuning kecil. Tapi tanpa sengaja, aku menelan tanaman Hong Sansan. Tubuhku langsung membesar hingga puluhan meter. Bahkan, aku bisa berubah menjadi wujud manusia. Tak disangka, aroma feromon yang keluar dari tubuhku seketika menarik perhatian banyak sekali ular jantan di sekitar. Mereka langsung mengepungku. Satu persatu dari mereka mulai menempel padaku, terus-menerus menggesekkan tubuh ke arahku. Mereka ingin mengambil hatiku. Duh, harus gimana ya? Aku benar-benar gak mau itu sama ular. Mumpung mereka lagi sibuk cemburu satu sama lain, aku langsung ambil kesempatan buat kabur secepat mungkin. Tapi ternyata, aku terlalu meremehkan situasinya. Di musim kawin di mana semuanya sedang berkembang biak ini, bahkan tanaman saja bisa saling menempel. Ditambah lagi, efek tanaman yang kutelan tadi. Aroma yang terpancar dari tubuhku terlalu kuat. Semua ular jantan dalam radius beberapa kilometer tercium bau yang keluar dari tubuhku. Dan semuanya berbondong-bondong mengejarku. Dalam kondisi begini, rasanya mustahil bisa lolos. Pas aku lagi pusing mikirin cara buat kabur, tiba-tiba terdengar suara dingin yang menggema. Raja ular sedang mencari selir, tunjukkan wujud manusiamu. Mari kita lihat apakah kau pantas atau tidak. Aku menoleh ke arah suara itu. Kulihat ada dua pria berbadan kekar. Mereka masing-masing sedang duduk di atas seekor ular sanca yang sangat besar. Wujud mereka memang manusia, tapi mahkota ular di atas kepala mereka masih menunjukkan identitas asli mereka sebagai ular. Mendengar nada bicara mereka yang seperti memberi perintah, perasaanku langsung jadi kesal. Aku segera menegakkan tubuhku. Tubuhku yang puluhan meter itu langsung terlihat gagah dan perkasa. Penampilanku pasti kelihatan seram banget. Aku yakin dua orang itu pasti bakal ketakutan. Kalian berdua juga mau menantangku. Aku mendengus kesal kepada mereka. Dengan ukuran tubuh sebesar ini, seharusnya di dunia ular pun ini hal yang langka. Ular-ular yang tadinya jauh lebih besar dariku. Setelah aku memakan bubuk merah itu, semuanya jadi lemah tak berdaya. Tidak bisa mengancamku sedikit pun. Kalau kau tidak mau menurut dan ikut denganku, semua ular piton jantan dalam radius puluhan mil akan berdatangan ke sini. Coba kita lihat apakah kau cukup kuat untuk mengalaminya. Mendengar itu, nyaliku langsung menciut, leherku sampai menyusut. Tanpa buang waktu lagi, aku segera berubah wujud menjadi manusia. Setelah berubah jadi manusia, tubuhku kembali terlihat mungil dan imut. Aku tersenyum lebar dan bilang, iya, gampang itu. Ayo jalan duluan, aku ikut kalian. Mereka saling pandang lalu tertawa sinis. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengelus kepala tunggangannya. Ular piton raksasa itu langsung bereaksi. Ekor besarnya melilit ke arahku. Dan tak lama kemudian, aku sudah ditarik ke atas punggungnya. Begitulah. Aku sampai di istana pemulung bersama mereka. Istana Kaisar Ular. Jauh lebih mewah dan megah daripada yang kubayangkan. Aku seperti anak kecil yang penasaran. Celingak-celinguk ke sana kemari. Tiba-tiba dari atas kepala terdengar suara yang sangat berwibawa. Dua pria tinggi dan kekar yang berdiri di sampingku langsung berlutut. Di bagian tertinggi istana itu, ada sebuah tahta. Di atas tahta duduk seorang pria berpakaian hitam. Kalau dilihat dari wajahnya, penampilannya sama persis dengan manusia biasa.
Bahkan mahkota ular yang jadi ciri khas ras ular pun tidak ada. Mampu mengubah wujud sampai ke tahap ini. Berarti kultivasi kaisar ular di depanku ini benar-benar luar biasa. Pria ular yang berlutut itu buru-buru mengingatkanku. Sudah bertemu Yang Mulia Raja Ular, kenapa masih belum berlutut? Untuk apa aku harus berlutut padanya? Aku ini manusia, kenapa harus berlutut pada ras ular? Baru saja pikiran itu terlintas di kepalaku. Tiba-tiba tekanan energi yang sangat kuat menerjang ke arahku. Sang kaisar ular yang tadinya duduk di tahta. Dalam sekejap mata, dia langsung melesat ke arahku. Wajahnya berubah-ubah, muncul dan tenggelam secara samar. Sebentar jadi wajah manusia. Sebentar lagi jadi lidah. Kelihatannya benar-benar mengerikan. Tapi aku segera menyadari satu hal. Ternyata, aku sekarang juga seekor ular piton. Dan aku baru saja menelan Hong Sansan. Aku juga bukan piton biasa. Aku pun langsung mengeluarkan lidahku. Lidahku yang besar ini tidak kalah hebat dibanding si Raja Ular. Sebuah suara yang penuh wibawa bergema, kenapa tidak berlutut? Lao Liang baru saja menelan Hong Sansan. Ilmunya belum tentu kalah darimu. Begitu aku selesai bicara, para kaum ular di sekitar saling berpandangan. Beberapa dari mereka bahkan gemetar ketakutan. Dua pria yang sedang berlutut di tanah terus-menerus memberiku kode lewat mata. Tapi aku pura-pura tidak melihat Raja Ular di depanku. Ya sudah, kalau begitu biarkan sang raja ini menguji ilmumu. Detik berikutnya, Raja Ular menampakkan wujud aslinya di depanku. Aku langsung melongo dibuatnya. Tadinya aku pikir tubuhku sudah cukup panjang, mungkin ada beberapa puluh meter. Pasti terlihat gagah dan perkasa. Tapi, tubuh Raja Ular di depanku ini ternyata lebih dari 100 meter. Jelas sekali kalau dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi naga. Tentu saja, dalam situasi seperti ini aku tidak boleh terlihat lemah. Aku segera menunjukkan wujud asliku. Namun, setelah muncul, aku baru sadar satu masalah. Di depan tubuhnya yang sebesar itu, aku ibarat seekor cicak kecil saja. Perasaanku mendadak jadi tidak enak. Sudahlah, dalam situasi seperti ini, aku sedang berada di wilayahnya. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Ingat soal Raja Ular yang sedang mencari selir. Kalau sampai dia naksir aku, bukankah aku bakal celaka? Seperti kata pepatah, lari adalah strategi terbaik. Aku sengaja menjulurkan lidah sambil mendesis untuk menakutinya. Kau pikir karena tubuhmu lebih panjang beberapa puluh meter, kau bisa menakutiku? Yang kita adu itu tingkat ilmu, bukan panjang tubuh. Terimalah ini, aku pura-pura bersiap untuk menyerang. Detik itu juga, tanpa pikir panjang lagi, aku langsung kabur secepat kilat keluar dari istana. Dasar ular bodoh. Dibandingkan sama kami para manusia, kecerdasan kalian itu masih jauh banget. Dalam sekejap, aku sudah berhasil keluar dari istana. Aku pun buru-buru berubah kembali jadi wujud manusia. Lalu menoleh ke belakang sekilas. Ternyata gerombolan ular itu tidak mengejarku. Saat aku lagi asyik bersyukur karena sudah selamat. Begitu aku berbalik arah, bruk, aku malah menabrak dada bidang seseorang. Aku langsung kaget bukan main. Instingku sebagai manusia otomatis berubah kembali jadi wujud ular. Tapi yang bikin aku syok adalah Sisi Huang di depanku ini juga langsung berubah ke wujud ular aslinya. Dia langsung menindih tubuhku. Tanpa ada aba-aba apapun. Dia nekat mau langsung kawin sama aku di situ juga. Sialan banget.
Aku langsung menggigitnya sekuat tenaga. Tepat di tubuhnya. Jauh di lubuk hatiku. Rasa malu yang luar biasa langsung menyeruak. Dia meringis kesakitan dan buru-buru menjauh dariku. Aku pun segera kembali ke wujud manusia. Kamu gak punya malu ya? Pipiku terasa panas karena malu. Dia pun berubah kembali jadi wujud manusia. Tapi mukanya sok jual mahal dan serius banget. Aku, sang kaisar, sudah memilihmu. Aku ingin kamu melahirkan seorang pangeran untukku. Aku langsung meludah. Cih, emangnya aku mesin pembawa anak apa? Kenapa juga aku harus melahirkan anak buat kamu? Dia mungkin gak ngerti maksud dari mesin pembawa anak. Aku juga malas mau jelasin panjang lebar. Ngomong sama ular yang pola pikirnya kolot kayak dia. Mau dijelasin gimana pun, dia nggak bakal paham. Mumpung dia lagi bingung. Aku langsung ancang-ancang mau lari lagi. Tapi, langkahku lagi-lagi dihadang sama dia. Dia mencengkeram pergelangan tanganku erat. Waktuku sudah tidak banyak. Hari di mana aku harus melewati masa kesengsaraanku sudah dekat. Kalau aku tidak meninggalkan seorang pangeran untuk kaumku, aku tidak bisa tenang menjalani ritual kenaikan tingkat ini. Sekarang, aku memerintahkanmu. Lahirkanlah seorang pangeran untukku. Aku menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. Bisa melahirkan seorang pangeran untukku. Itu adalah kehormatan bagimu sebagai kaum ular. Seketika itu juga, perutku terasa mual. Aku tidak tahan lagi dan ingin muntah. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Aku tidak menerima perintahmu. Aku segera menjaga jarak darinya. Kali ini, dia tidak langsung mengejarku. Jika aku gagal melewati ritual kenaikan tingkat, dan sialnya tewas tersambar petir, jika tidak ada seorang pangeran, maka kaum kita akan menghadapi bencana kehancuran. Aku langsung menyahut, lalu apa urusannya denganku? Begitu kata-kata itu terucap, wajah Raja Ular seketika berubah pucat pasi. Kali ini, sebelum dia sempat bicara, suara lain tiba-tiba terdengar, Saudara Huo. Kalau dia tidak mau, kenapa harus dipaksa? Nona, meskipun kaum kita tidak memiliki pangeran ular, aku, sebagai adikmu, juga bisa mewarisi tahta dan melindungi kaum ular. Aku menatap ke arah sumber suara. Aku melihat sebuah kereta ular yang sangat mewah. Di atasnya duduk seorang pria yang penampilannya terlihat sangat bangsawan dan megah. Di depan kereta itu ada 9 ekor kuda gagah yang menariknya. Sekali lihat saja, status orang ini pasti tidak sembarangan. Sejak kapan tindakanku perlu diintervensi olehmu? Raja Ular mendengus dingin, Saudara. Urusanmu tentu saja bukan urusan adik untuk ikut campur. Tapi jangan sampai kau lupa pada hukum leluhur. Dilarang memaksa ular roh alami untuk bereproduksi denganmu. Kecuali jika mereka sendiri yang mau. Ular roh alami, wajah Raja Ular tampak bingung. Saudaraku, kau benar-benar karena sudah dekat dengan ritual kenaikan. Sampai jadi ceroboh. Apa kau tidak menyadarinya? Di dahinya ada sebuah segel. Begitu ucapan itu selesai, Raja Ular langsung menatap tajam ke arahku. Dan saat itulah dia menyadari ada sebuah segel di dahiku. Ekspresinya berubah-ubah dengan sangat drastis. Aku melihat raut wajahnya yang seperti itu. Dalam hati aku berpikir, sepertinya dia sudah percaya. Kurasa dia tidak akan memaksaku untuk kawin dengannya lagi. Hatiku merasa senang. Aku melirik orang yang datang itu, wajahnya lumayan juga. Sepertinya tanaman Hong Sansan yang kumakan itu memang luar biasa. Kalau tidak,
Mana mungkin muncul tanda lingsi pada lidahku. Apa kau mau ikut aku pergi? Tatapan matanya tertuju padaku. Dia juga memberikan sebuah kode lewat matanya. Pandangan itu seolah mengisyaratkan sesuatu padaku. Tentu saja aku tidak akan ikut dengannya. Dia juga dari kaum ular. Kalau nanti aku ikut dengannya. Dan ternyata dia punya niat jahat padaku. Bukankah itu sama saja dengan keluar dari sarang harimau tapi malah masuk ke kandang buaya? Sepertinya kau tidak mau ikut denganku, ya. Aku benar-benar kecewa. Tapi, karena kau adalah ular sakti alami, kakak pun tidak bisa mengekang kebebasanmu. Apa kau benar-benar boleh pergi kalau aku yang mengizinkan? Aku terus diam dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba Raja Ular bertanya, kemana orang itu? Tahan ular sakti itu. Layani dia dengan baik. Tak lama kemudian, aku langsung dikepung oleh para kaum ular yang datang dari belakang. Orang yang datang tadi melihat pemandangan ini. Raut wajahnya berubah drastis. Kakak, apa kau mau melanggar hukum leluhur? Aku hanya menjamu tamu kehormatan. Dari mana datangnya tuduhan melanggar hukum leluhur? Dingsi, apakah kau mau tinggal di sini? Jika kau tidak mau, aku bisa membawamu pergi kapan saja. Coba saja kalau berani. Raja ular langsung berubah wujud dan meluncur turun. Seekor ular hitam raksasa sepanjang 100 meter muncul. Sementara orang yang datang tadi juga segera berubah ke wujud aslinya. Seekor ular perak sepanjang 100 meter. Keduanya tampak seperti siap untuk bertarung kapan saja. Saat ini, mereka sama seperti kelompok ular yang tadi di luar. Mulai berebut demi mendapatkan aku. Yang satu raja ular, yang satunya pun raja ular. Status kalian sih emang tinggi banget ya. Tapi, gue ini manusia. Bukan kaum ular. Gue nggak mau punya keturunan sama bangsa ular. Melihat kedua pihak hampir bentrok, gue terus-terusan berdoa dalam hati supaya mereka cepetan berantem. Berantemlah, pokoknya begitu mereka mulai adu jotos. Gue bisa manfaatin kekacauan itu buat kabur. Anak buah dari kedua kubu pun mulai pasang kuda-kuda. Suasananya bener-bener tegang kayak busur yang siap dilepas. Kok belum mulai juga sih? Gue bergumam panik. Mungkin karena ekspresi gue terlalu kelihatan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Kamu sampai sebegitunya pengen lihat kita berantem. Itu suara si Raja Ular. Dia pasti mau ambil kesempatan buat kabur pas kita kacau. Bener nggak, si ular kecil? Raja Ular juga ikut menimpali. Begitu niat gue ketahuan, wajah gue langsung terasa kaku dan malu banget. Apaan sih kalian ini? Mana mungkin gue punya pikiran kayak gitu? Gue sadar banget sekarang. Level kekuatan gue nggak bakal sanggup lawan mereka. Mending sekarang gue cari aman dulu deh. Terserah kamu mau mikir apa. Pokoknya gue bakal bantu kamu sedikit. Gue emang paling gak suka lihat tampangnya. Begitu kata-katanya selesai diucap, si Raja Ular beneran langsung menyerang. Hati gue girang bukan main. Mereka berdua beneran adu kekuatan, baguslah. Gue langsung nyoba curi kesempatan buat lari. Tapi pas saat itu juga, ada suara yang muncul di kepala gue. Identitas kamu sebagai ular spiritual sudah terbongkar. Kalau kamu sampai keluar dari istana ular ini, tanpa perlindungan dari gue, kamu bakal abis dan gak akan selamat. Gue melirik ke arah Raja Ular. Dia lagi sibuk bertarung abis-habisan. Gue cuma ketawa sinis, ngancem siapa lo. Begitu gue berhasil keluar dan bebas nanti. Dunia ini luas,
Gue bisa pergi kemana aja sesuka hati. Raja ular itu juga berjuang habis-habisan. Terus-menerus melancarkan serangan ke arah Raja Ular. Aku pun memanfaatkan momen itu untuk langsung kabur dari tempat kejadian. Aku lari semalaman suntuk tanpa berhenti sedikit pun. Sampai fajar menyingsing, aku tiba di pinggir sebuah sungai kecil. Barulah aku berani berhenti untuk beristirahat. Setelah berubah wujud jadi manusia, aku minum sedikit air. Sambil memeluk bayanganku sendiri di air. Aku menyadari tubuhku ternyata mungil. Dan di dahiku benar ada sebuah benjolan keras. Gara-gara lari semalaman, aku jadi agak lelah. Melihat ada pohon di dekat situ. Aku pun naik ke pohon itu berniat buat istirahat sejenak. Entah sudah berapa lama berlalu. Setelah bangun tidur, aku meregangkan otot. Saat ingin mencari makan, tiba-tiba aku lihat air sungai berubah jadi merah. Warnanya tampak merah seperti darah. Karena penasaran, aku pun menyusuri pinggiran sungai ke arah hulu. Tak lama kemudian, aku melihat seekor ular perak raksasa. Terkapar di tengah genangan darah. Dia tampak sekarat. Raja ular, baru saja suaraku terdengar. Terdengar suara gesekan yang waspada. Ternyata ular perak itu menggeliatkan tubuhnya. Tapi dia tidak bisa bangun. Aku tidak langsung menampakkan diri. Ular perak itu berbaring diam. Tapi darah yang mengalir semakin banyak. Aku juga bisa merasakan. Hawa keberadaan di tubuhnya semakin melemah. Pertarungan antara klan Dewananmu dan si Raja Ular tadi malam. Apakah dia kalah telak? Sampai-sampai terluka parah dan kabur ke sini. Itukah kau? Ular kecil. Tiba-tiba suara ular perak itu terdengar. Jantungku berdegup kencang. Kok kamu tahu itu aku? Aku bisa merasakan hawa keberadaan di tubuhmu. Mendengar itu, aku tetap tidak muncul. Kamu tenang saja. Aku sudah terluka parah oleh kakak kaisarku. Aku tidak akan hidup lama lagi. Kamu tidak perlu takut, suaranya terdengar sangat lemah. Mendengar ucapannya, aku perlahan melangkah keluar. Aku melihat tubuhnya berlumuran darah. Kondisinya sungguh mengenaskan. Aku teringat kejadian semalam. Mungkin dia tidak sepenuhnya berniat membantuku. Tapi, kalau dilihat secara objektif, dia memang memberiku waktu untuk kabur. Dan mencegahku berakhir jadi alat reproduksi. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba tubuhnya menyusut dengan cepat. Tak lama kemudian, ukurannya tinggal 1 atau 2 meter saja. Kakakku yang itu selalu saja pakai alasan yang muluk-muluk untuk menculik orang lain. Aku muak sekali melihat sikapnya yang sok suci dan penuh kepalsuan itu. Makanya, aku sering melawannya. Kalau dia ingin kau menggantikan posisinya sebagai pangeran, aku justru tidak akan membiarkan keinginannya terkabul. Dia terus mengoceh panjang lebar. Tapi aku tidak menjawabnya. Tubuhnya masih terus mengecil dengan cepat. Dan napasnya pun perlahan menghilang. Ular kecil, kalau sebentar lagi aku mati, bisakah kau membantuku satu hal? Dengan waspada, aku bertanya. Bantuan apa? Antarkan aku kembali ke tempat kelahiranku untuk dimakamkan. Di sana tempatnya indah, penuh kicauan burung dan bunga. Dengan bunga-bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Anggap saja ini bantuan terakhir buatku, ya. Meskipun aku tidak suka perbuatan kakakku. Tapi sejujurnya, aku sudah membantumu, bukan? Menurutmu bagaimana? Anggap saja sebagai balasan kebaikan, boleh. Aku merasa agak bimbang. Anggap saja kau sedang berbuat baik. Suaranya makin melemah.
Terbata-bata dia menyebutkan tempat tinggalnya. Dia tidak peduli aku setuju atau tidak. Dia langsung memberitahuku alamatnya. Aku masih cukup waspada dan tidak langsung mendekat. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ternyata masih tidak ada pergerakan sama sekali. Aku pun maju untuk memeriksanya. Setelah memastikan dia benar-benar mati, aku menatap jasadnya. Ya sudah, karena kau memang sempat membantuku. Apa aku harus memenuhi permintaan terakhirmu? Aku menggendong tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat yang dia sebutkan tadi. Ular punya indera penciuman yang sangat tajam. Jadi, tidak sulit bagiku untuk menemukan tempat kelahirannya. Benar saja, sesampainya di sana, aku mendapati tempat ini sangat hidup dan penuh dengan aura spiritual. Ditambah lagi, bunga-bunga merah bermekaran di mana-mana. Memang benar-benar indah. Aku pun membaringkannya ke tanah, sambil memperhatikan keadaan sekeliling dengan cepat, dan menghirup udara di sini dengan rakus. Setiap tarikan napas, aku merasa kekuatan spiritual di tubuhku meningkat pesat. Kultivasiku sepertinya juga ikut naik. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Tepat saat aku sedang merasa senang, tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Bagaimana? Apa kau suka tempat ini, Xiao Linsi?" Begitu suara itu terdengar, hatiku langsung mencelos. Detik berikutnya, aku merasakan leherku nyeri sekali. Saat aku menoleh, aku melihat ular perak yang seharusnya terbaring di tanah sudah melilit leherku dan langsung menggigitku dengan cepat. Rasa kebas dan kesemutan menjalar dengan cepat. Kesadaranku perlahan mulai memudar. Suara Raja Ular terdengar, "Xiao Linsi, sudah waktunya kau membalas budiku." Samar-samar aku pun sadar bahwa aku telah ditipu. Perlahan tubuhku limbung dan jatuh ke tanah. Kesadaranku mulai menghilang sepenuhnya. Tapi aku masih bisa merasakan dengan jelas. Raja Ular perlahan melilit seluruh tubuhku. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku berubah kembali ke wujud ular. Dengan sisa tenaga terakhirku, aku menggigit titik mematikan di leher Raja Ular. Seketika, rasa darah segar mengalir masuk ke mulutku. Raja Ular langsung bereaksi. Dia berusaha mati-matian melepaskan lilitanku, "Xiao Linsi, lepaskan aku." Dengan sisa kekuatan terakhir, aku baru melepaskan gigitanku. Raja Ular menatapku tajam dengan murka. "Berani-beraninya kau mencoba membunuhku. Ini semua salahmu karena sudah menjebakku duluan. Tadi itu situasinya. Kalau aku tidak melawan, habislah aku dipermainkan sama dia." Raja Ular meraung marah, mencoba untuk membalas serangan. Tapi tubuhnya tak bisa dikendalikan dan akhirnya roboh. Kali ini dia benar-benar sudah tamat. Tapi, aku pun ikut ambruk tak sadarkan diri. Saat Dewu terbangun, dia mendapati dirinya sedang berada di depan sebuah air terjun. Air terjun ini tingginya paling tidak 300 meter. Sungguh megah sekali. "Kamu sudah bangun." Sebuah suara yang familiar pelan-pelan terdengar di telingaku. Aku menoleh ke belakang, dan kulihat Kaisar Ular sedang duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari sana. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya. Sepasang mata yang biasanya terlihat tajam itu, entah kenapa, saat ini terasa begitu lembut. Tapi kalau teringat wujud aslinya, hatiku masih merasa takut sekali. "Kamu yang menyelamatkanku?" Kaisar Ular menjawab dengan nada datar. "Kebetulan kemarin aku lewat sana. Melihatmu pingsan di tanah. Ya sudah, sekalian saja ku bawa kemari."
Sikapnya padaku terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Apa dia cuma pura-pura tidak peduli? Supaya aku tidak curiga lagi. Lalu dia bisa melakukan hal itu denganku. Meskipun kamu sudah menyelamatkanku. Jangan harap kamu bisa memaksaku jadi alat. Untuk melahirkan keturunanmu. Ucapku dengan tegas. Kaisar ular melirikku sekilas. Suara khasnya terdengar lagi, tidak akan. Raja ular sudah mati. Untuk saat ini, aku tidak butuh keturunan. Aku terpaku. Kenapa kalau Raja ular mati? Dia tidak buru-buru cari keturunan. Mungkin karena dia bisa membaca keraguanku. Kaisar ular menjelaskan, Raja ular itu punya niat jahat. Aku khawatir kalau tidak ada penerus yang mewarisi tahtanya. Nanti kaum ular akan hancur berantakan. Sekarang dia sudah mati. Jadi aku tak perlu lagi mencemaskan masalah itu. Omong-omong, aku harus berterima kasih padamu. Karena sudah membantuku menyelesaikan masalah besar ini. Begitu rupanya. Sama-sama, santai saja. Tapi bukannya kau masih harus menghadapi ujian petir itu? Kalau seandainya kau tak kuat menahannya. Bukankah pada akhirnya tetap saja tidak akan ada keturunan yang bisa mewarisi tahtamu? Begitu kata-kata itu terlontar. Aku langsung sadar kalau mengatakannya seperti itu rasanya kurang pas. Orang yang tak tahu apa-apa pasti mengira aku sedang menyumpahinya. Biarlah takdir yang menentukan. Aku sudah tidak memaksakan diri lagi. Ular itu perlahan-lahan menutup matanya. Kau boleh pergi dari sini kapan saja. Begitu dengar aku bisa pergi dari sini. Aku tentu saja langsung kabur secepat kilat. Walaupun Liu Huang tidak akan memaksaku untuk kawin lagi. Tapi berada di dekatnya tetap membuatku merasa tidak tenang. Setelah berlari beberapa kilometer tanpa henti. Barulah aku bisa bernapas lega. Namun, tak lama kemudian aku bingung lagi. Tubuhku ini adalah ular. Tentu saja aku tidak bisa kembali ke dunia manusia. Tiba-tiba, aku merasa diriku ini sungguh malang, tak punya rumah untuk dituju. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi ke tempat kemarin malam. Karena di sana energi spiritualnya sangat melimpah. Bisa membantuku dalam berkultivasi. Selama setengah bulan berikutnya, aku tetap diam di sana dengan patuh. Selain sesekali keluar untuk mencari makan. Hari-hariku berlalu dengan sangat tenang. Tapi yang tidak kusangka adalah karena terlalu fokus berlatih. Ujian petirku datang lebih cepat, tepat saat aku baru pulang mencari makan malam tadi. Saat sedang melihat ke langit malam, tiba-tiba awan hitam berkumpul. Kilat menyambar dan guntur menggelegar. Satu sambaran petir menyambar tepat di depanku tanpa peringatan. Batu yang ada di hadapanku hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku panik bukan main dan berusaha mencari tempat bersembunyi. Tapi petir itu terus mengejarku. Sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, satu sambaran petir menghantam punggungku. Seketika itu juga, rasanya sekujur tubuhku seolah hancur berkeping-keping. Jangankan melawan, untuk lari saja aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi petir langit itu terus menyambar, tamatlah sudah riwayatku. Ilmu yang kumiliki ini sama sekali tidak cukup untuk menahan kedahsyatan petir langit tersebut. Saat aku pasrah terbaring di tanah dengan perasaan putus asa. Menatap nanar ke arah petir kedua yang siap menyambar. Tiba-tiba ada tangan kekar yang menarikku bangun dari tanah. Lalu dia mendekapku erat, melindungiku di dalam pelukannya. Aku mendongak dan menatapnya. Mataku bertemu dengan sepasang bola mata Raja Ular yang dalam bagaikan telaga. Kenapa harus dia?
Sambaran petir kedua telak menghantam tubuhnya. Kulihat keningnya sedikit berkerut. Lalu dia menarikku berlari masuk lebih dalam. Namun, petir ketiga datang menyusul tanpa ampun. Secara naluriah, aku ingin mendorongnya menjauh. Ini hukuman petirku. Aku tidak ingin dia menanggungnya untukku. Tapi tenaganya terlalu besar, aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Dalam keadaan panik, aku terpaksa berubah kembali ke wujud ular. Ternyata Raja Ular pun ikut berubah ke wujud aslinya. 2 ekor ular raksasa melilit menjadi satu. Dan bersama-sama terhempas oleh sambaran petir ketiga. Setelah 3 petir itu jatuh, suara guntur akhirnya menghilang. Hanya saja, hujan justru turun semakin deras. Aku dan Raja Ular berubah kembali ke wujud manusia. Dia telah menahan sambaran petir paling mematikan untukku. Sampai-sampai sekarang wajahnya pucat pasi tanpa darah. Kenapa kau melakukannya untukku? Aku bertanya padanya dengan penuh kebingungan. Raja Ular menjawab dengan kaku. Suaranya sangat lemah, aku hanya kebetulan lewat. Alasan itu lagi. Dulu aku percaya kalau dia memang hanya kebetulan lewat. Tapi untuk kali ini, aku tidak percaya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Aku mengantar Raja Ular kembali ke istananya. Awalnya aku ingin pergi. Tapi tubuhku benar-benar tidak sanggup lagi. Akhirnya, atas perintah Raja Ular, aku pun tinggal di istana itu. Kamarnya sangat bersih dan elegan. Bahkan di atas meja terdapat seikat bunga segar. Nona, tenang saja dan tinggallah di sini. Kalau ada apa-apa yang kamu butuhkan, panggil saja aku kapanpun. Gadis muda yang bicara denganku tadi. Aku mengedipkan mataku. Dengan penasaran aku menatapnya dan bertanya, kamu juga ular sanca? Bukan, aku rusa. Jawab gadis kecil itu. Aku menatapnya dengan heran. Kamu nggak takut mereka telan bulat-bulat? Nggak kok, Kaisar Ular punya aturan, nggak boleh sembarangan bunuh orang tak bersalah. Gadis itu menjawab sambil tersenyum tenang. Hal ini benar-benar membuatku terkejut. Aku sempat mengobrol sebentar dengan gadis rusa itu. Tapi akhirnya aku benar-benar nggak kuat lagi. Aku pun rebahan di tempat tidur dan tertidur pulas. Aku nggak tahu sudah berapa lama aku tidur. Pas aku bangun lagi, badanku rasanya sudah jauh lebih enak. Rasa sakit kayak abis dibongkar tulang-tulangnya sudah hilang. Ah, rusa kecil, kamu ada di sana. Aku memanggilnya dengan pelan. Rusa kecil segera mendorong pintu dan masuk. Nona Lin. Ada yang bisa kubantu? Aku sudah tidur berapa lama? 12 jam, aku langsung melompat dari tempat tidur. Aku teriak spontan, yang benar saja. Beneran, bahkan Kaisar Ular sempat datang menjengukmu. Rusa kecil mengangguk dengan serius. Terus gimana keadaannya? Pas kepikiran kalau aku berhutang budi yang besar sama Kaisar Ular. Kepalaku rasanya jadi pusing. Orang bilang hutang uang mudah dibayar, hutang budi itu sulit. Kaisar Ular sudah nggak apa-apa. Dia bilang kalau Nona sudah bangun dan ingin pergi dari sini. Silakan saja, kapanpun Nona mau. Entah kenapa, aku tiba-tiba merasa terharu. Dia membantuku melewati cobaan petir. Tapi dia nggak memaksaku untuk tinggal. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku. Kalau aku punya pelindung hebat kayak dia, aku nggak perlu lagi hidup terlunta-lunta di jalanan. Dan nggak perlu lagi takut dikejar-kejar sama ular-ular itu. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Mau minta maaf secara langsung. Ayo, aku antar Nona menemuinya. Si kancil terlihat sangat senang.
Si Huang lagi ada di dalam kamar. Aku baru saja mau mengetuk pintu. Suara si Huang terdengar dari dalam ruangan. Masuklah. Aku mendorong pintu dan masuk. Wajahku langsung mengembang dengan senyum manis. Setelah melihat wajah si Huang dengan jelas, aku menyadari wajahnya masih pucat. Sepertinya dia belum benar-benar pulih. Si Huang mengangkat matanya dan melirikku sekilas. Dengan nada datar, dia bilang, "Aku akan memecatmu. Kamu sudah tidak apa-apa." "Tidak apa-apa, terima kasih sudah menahan serangan itu untukku. Itu sudah cukup sebagai bentuk rasa terima kasihku." Aku berniat. Belum sempat aku selesaikan ucapanku. Tiba-tiba mata kuning ular itu bersinar terang. Sambil menatapku dengan penuh harap, ia bertanya, "Memangnya kau berniat apa?" "Aku berniat menjadikanmu sebagai kakak laki-lakiku." Aku terkekeh pelan. "Hanya saja aku tidak tahu. Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai adik perempuanmu?" Seulas raut kecewa tiba-tiba melintas di wajah ular kuning itu. Lalu dia tertawa, sepertinya dia tulus. "Mulai sekarang, kamu bebas keluar masuk istanaku." "Terima kasih, kakak. Nanti kalau ada apa-apa yang perlu kubantu, bilang saja padaku. Sekalipun harus mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api, aku siap." Ucapku dengan penuh keyakinan. Tentu saja, itu cuma bualan belaka. Siapa juga yang beneran mau terjun ke lautan api? Si Huang tersenyum tipis, "Niat baikmu kuterima. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku pergi dulu ya." Si Huang mengangguk pelan, dan aku langsung kabur dari ruangan itu. Berkat perlindungan dari si Huang, aku sekarang bisa berkuasa sesuka hati di wilayahnya. Ular-ular yang tadinya punya niat buruk padaku, setelah tahu aku sudah jadi adik kesayangan si Huang, mereka semua tidak berani lagi mendekatiku. Hari-hariku di luar istana terasa sangat membosankan. Suatu hari, aku diam-diam membawa Xiao Lu pergi dari istana. Aku mengajaknya ke tempat tinggalku yang dulu. "Nona Lin, di luar sini terlalu berbahaya. Sebaiknya kita cepat balik deh." Tapi, si Lu sama sekali nggak terpesona dengan pemandangan indah di sini. Dia justru malah kelihatan khawatir banget. "Tenang aja, di sini aman kok. Dulu aku tinggal sendirian di sini juga nggak pernah ada apa-apa." Aku lari-larian dengan senangnya di antara bunga-bunga, menikmati kedamaian di tempat ini. "Nona Lin, apa kamu nggak merasa ada yang aneh?" Si Lu tiba-tiba nanya begitu ke aku. Aku langsung berhenti melangkah dan menatap dia dengan heran. "Aneh gimana? Tempat ini kan punya energi spiritual yang kuat banget. Buat para ular, ini tempat yang paling oke buat kultivasi. Jadi mana mungkin waktu itu cuma kamu sendiri di sini?" Omongan si Lu itu malah bikin aku sadar sesuatu. Pas aku tinggal di sini dulu, aku bener-bener nggak pernah lihat ular lain sama sekali. Bahkan makhluk jenis lain pun nggak ada. "Maksud kamu, ada seseorang yang jagain aku?" Si Lu menghela napas panjang lalu bilang, "Kayaknya kamu benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Lu, jangan setengah-setengah dong kalau ngomong." Setelah aku desak terus, akhirnya si Lu buka suara juga. Karena si Huang khawatir aku sendirian di sini, dia hampir setiap hari datang ke sini buat ngusir ular-ular lain yang coba-coba mau mendekati aku. Makanya aku selama itu nggak pernah diganggu sama ular manapun. Terus soal hari di mana aku kena sambaran petir waktu itu bukan karena dia kebetulan lewat, tapi karena dia sudah menghitung kapan hari aku kena musibah petir itu.
Makanya dia terus jagain aku di dekat sini. Nggak ngangka ya, si Huang sudah berkorban sebanyak itu buat kamu. Aku belum pernah lihat si Huang sebegitu pedulinya sama makhluk betina manapun. Aku mengernyitkan dahi. Apa dia yang suruh kamu bilang gini ke aku? Nggak. Si Huang sudah melarang aku buat kasih tahu kamu. Tapi aku nggak tega lihat dia nanggung beban itu sendirian. Kamu tahu nggak? Sambaran petir yang dia tahan buat kamu itu bikin dia kehilangan ratusan tahun masa kultivasinya. Silu menghela napas lagi. Sepertinya dia merasa pengorbanan si Huang itu sia-sia. Aku jadi terdiam, benar-benar nggak menyangka. Aku beneran nggak tahu soal ini. Itu 100 tahun lebih ilmu yang dia punya. Sama saja aku utang nyawa sama dia. Kenapa sih dia baik banget sama aku? Malam ini waktunya Raja Ular kena sambaran petir hukuman. Tadinya dia masih ada kesempatan buat bertahan. Tapi sekarang, ya sudahlah. Xiaolu ingin bicara tapi tertahan. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mendengar itu, reaksi pertamaku langsung ingin balik buat nyelamatin Raja Ular. Aku lari secepat mungkin balik ke istana. Tapi nggak disangka, saat itu di luar istana sudah dikepung banyak sekali ular piton. Ular-ular itu menatapku dengan tatapan jahat. Apa lihat-lihat? Sekali lagi kalian lihat, kucungkil mata kalian satu-satu. Gunana, ini gimana? Ular kecil, kamu nggak bakal bisa sombong lama-lama. Malam ini waktunya Raja Ular kena sambaran petir hukuman. Ku dengar demi nyelamatin kamu, dia kehilangan 100 tahun lebih ilmunya. Aku rasa dia nggak bakal bisa selamat dari sambaran petir itu. Begitu perlindungan Raja Ular hilang, kulihat siapa lagi yang bisa ngelindungin kamu. Hahaha. Nanti, si ular kecil ini bakal jadi milik kita semua. Aku marah besar sampai wujud asliku keluar. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul di tubuhku. Jangan bilang, di saat genting kayak gini malah lagi birahi. Aku coba nahan perasaan itu. Tapi tubuhku beneran gak bisa dikontrol. Aroma feromon yang kuat mulai menyelimuti ular-ular jantan itu. Mereka semua mulai gelisah dan gak sabaran. Wah, rupanya si ular kecil ini sudah gak sabar. Pengen banget masuk ke pelukan kita ya. Ular kecil, sebenarnya kita juga gak kalah bagus kok. Daripada cuma muter-muter sama satu ular doang. Mending senang-senang bareng sama kita semua. Bukannya lebih seru? Ular-ular jantan itu terus-terusan mengejekku. Aku mengaum dengan marah. Dan membuka lebar mulutku yang mengerikan. Aku langsung menelan ular jantan yang berdiri paling depan dalam satu lahapan. Tak butuh waktu lama, ular jantan itu sudah masuk ke dalam perutku. Sudah lama sekali aku tidak merasa sekenyang ini. Ular-ular jantan lainnya baru sadar dan mencoba menyerangku. Tapi dengan cepat, ular jantan kedua sudah kutelan bulat-bulat ke dalam perut. Sejak aku berhasil melewati ujian petir, kekuatanku meningkat pesat. Ukuran tubuhku pun jadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Ular-ular biasa jelas bukan tandinganku. Tepat saat aku sedang mengamuk dan hendak menelan ular jantan yang ketiga, si Huang muncul. Tubuhnya yang sepanjang 100 meter menghalangi jalanku. Ia memberikan peringatan keras kepada ular-ular jantan itu. Selama aku, sang raja, masih hidup, kalian tidak boleh bertindak sembarangan di sini. Dengan satu kibasan ekornya, ular-ular jantan itu langsung terpental jauh. Melihat si Huang yang memancarkan aura kejantanan yang luar biasa, aku tak kuasa menahan diri untuk melilitnya. Walaupun ukuran tubuhku jauh lebih kecil darinya,
Rasanya sangat aman saat aku melilit di tubuhnya. Si Huang mengubah tangannya kembali ke wujud manusia. Sepasang matanya yang jernih menatapku lekat-lekat. Kamu kenapa? Aku berusaha mengubah tanganku kembali ke wujud manusia. Lalu mendekat ke arah si Huang dengan malu-malu dan berbisik. Tiba-tiba aku menginginkannya. Bagaimana ini? Situasi seperti ini benar-benar tidak bisa kukendalikan. Ayo, aku bawa kamu ke air terjun. Si Huang menarikku berjalan menuju air terjun. Aku pikir dia akan memuaskan keinginanku saat itu juga. Tapi begitu sampai di air terjun, dia malah langsung melempar tubuhku ke dalam air yang sedingin es. Tubuhku yang sepanjang 10 meter benar-benar tenggelam di kedalaman air yang mencapai ratusan meter itu. Rasa sesak dan tekanan dari daratan pun hilang. Rasa panas di dalam tubuhku pun perlahan padam dengan cepat. Saat aku keluar dari air, aku sudah kembali normal. Sudah tidak apa-apa. Si Huang mengulurkan tangannya padaku. Aku mengangkat tanganku, membiarkannya menarikku naik. Tadi kesempatan yang begitu bagus. Kenapa kamu tidak melakukannya padaku? Saat dia menyentuh tubuhku, aku bisa merasakan dia juga bereaksi. Ini membuatku merasa seolah-olah aku berdiri telanjang di depannya. Tapi tetap tidak bisa membangkitkan gairahnya. Karena aku tidak ingin kamu menyesal. Ini benar-benar setara dengan pria yang luar biasa baik. Sebenarnya, kalau dikesampingkan statusnya, dia memang sangat tampan. Punya pasangan seperti ini. Bukankah itu hal yang bagus? Si Huang menatapku dengan tenang. Namun ada nada khawatir dalam suaranya. Kalau nanti malam aku tidak sanggup menahan sambaran petir, kamu harus segera pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Dia sudah membantuku menahan sambaran petir itu. Jadi sudah seharusnya aku membantunya saat malam tiba. Si Huang tiba-tiba menghilang. Dia pasti tidak ingin melibatkanku. Aku sudah mencari ke semua tempat yang mungkin dia datangi, tapi tidak menemukannya sama sekali. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, aku terpaksa mengajak Xiao Lu. Si Huang pasti ada di dekat air terjun itu. Dengan cemas, Xiao Lu membawaku bergegas menuju air terjun. Aku sudah mencari di sana sebelumnya. Xiao Lu menoleh ke arahku sejenak. Dia pasti memasang pelindung atau semacamnya, yang membuatmu tidak bisa melihat keberadaannya. Aku mengikuti Xiao Lu kembali ke air terjun. Benar saja, aku bisa merasakan hawa keberadaan si Huang. Meskipun sangat samar. Si Huang, kamu di mana? Cepat keluar. Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku benar-benar akan marah. Saat aku bicara, langit tiba-tiba mulai menggelegar dan berpetir. Aku jadi semakin panik. Bersamaan dengan teriakanku memanggil namanya, petir dari langit menghantam dengan dahsyat. Aku benar-benar terpaku. Ini jauh lebih ganas daripada sambaran petir yang aku alami waktu itu. Tapi tak lama kemudian, aku berhasil menemukan posisi si Huang. Tempat di mana petir itu menghantam tepat berada di lokasinya. Setelah menerobos pelindung, aku akhirnya melihat si Huang. Si Huang sedang berjuang keras menahan hantaman petir dari langit. Tapi tubuhnya jelas sudah tidak sanggup lagi menahan semua ini. Biar aku yang bantu, aku berubah wujud menjadi ular dan melilit tubuhnya. Aku ingin meringankan rasa sakitmu, cepatlah pergi. Puluhan sambaran petir langit ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Si Huang menatapku dengan cemas. Puluhan sambaran petir langit. Apa langit ini ingin makan sate ular? Aku tidak mendengarkan. Si Huang melihat tekadku yang bulat. Dia menghela napas pasrah. Akhirnya,
Dia pun berubah menjadi wujud ular dan melindungiku dengan erat di bawah tubuhnya. Pada saat itu, jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Aku tak kuasa menahan diri untuk mencium wajahnya. Ada kilatan kejutan di mata Si Huang. Gunung pisau atau lautan api sekalipun, aku akan tetap menemanimu. Petir langit menyambar layaknya naga perak yang murka. Satu demi satu, petir itu menghantam dengan ganas. Setiap sambaran membawa kekuatan yang sanggup menghancurkan bumi. Si Huang melindungiku dengan erat di bawah tubuhnya. Tubuh raksasanya yang berwarna hitam sepanjang 100 meter itu. Sisiknya terkelupas dihantam petir. Bekas luka bakar menghitam mulai menyebar dengan cepat. Bau hangus memenuhi udara. Aku bisa merasakan dengan jelas tubuhnya yang gemetar. Namun dia tetap tidak mau melepaskan lilitan tubuhnya yang melindungiku. Hatiku terasa sangat perih. Aku mengerahkan segenap tenaga di dalam tubuhku untuk mengalirkan energi spiritual yang terkumpul dari fisik Yin Hong San San dan Ling Si. Terus-menerus kumasukkan ke dalam tubuhnya. Energi spiritual itu berubah menjadi aliran cahaya yang hangat. Berusaha memperbaiki urat nadi dan sisiknya yang rusak. Saat sambaran petir keempat jatuh, Si Huang mengeluarkan erangan kesakitan yang tertahan. Tubuhnya tersentak hebat. Aku melihat beberapa tetes darah emas menetes dari sudut bibirnya. Itu adalah simbol dari kultivasi Si Huang yang tinggi. Namun sekarang, dia terluka karena melindungiku. Tekadku untuk menemaninya melewati kesulitan ini semakin kuat. Ular kecil, kalau kamu tidak pergi sekarang, jiwamu akan hancur lebur dihantam petir langit. Suara Si Huang terdengar menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun dia masih saja mengkhawatirkanku. Aku membenamkan wajahku pada sisiknya yang dingin namun kokoh. Dengan lidah ular yang lembut, aku menjilat luka-lukanya. Ini lukanya, aku tidak akan pergi. Kalau harus hidup, kita hidup bersama. Kalau harus mati, kita mati bersama. Kata-kata ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ini adalah niatku yang paling tulus saat ini. Dia sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku tidak mungkin meninggalkannya di saat dia dalam bahaya besar. Sambaran petir kelima datang dengan lebih ganas. Membawa kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Seolah-olah hendak membelah langit dan bumi. Si Huang tiba-tiba menekanku lebih erat ke bawah tubuhnya. Bersamaan dengan itu, dia mendongak dan mengeluarkan mustika emas dari mulutnya. Mustika itu berputar di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, membentuk perisai pelindung yang kokoh. Petir itu menghantam perisai dengan keras, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Perisai pelindung itu berguncang hebat. Retakan mulai muncul di mana-mana. Mustika itu pun meredup sedikit. Napas Si Huang seketika melemah. Aku tahu demi menahan sambaran petir ini, dia telah menghabiskan sebagian besar energi intinya. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba merasakan tanda di keningku menjadi panas. Sebuah kekuatan dahsyat yang belum pernah kurasakan sebelumnya mengalir keluar dari tanda itu, menjalar ke seluruh tubuhku melalui pembuluh darah. Tubuhku mulai membesar dengan drastis. Panjangku yang awalnya puluhan meter, seketika menembus 100 meter. Sisik-sisikku berubah menjadi lebih keemasan dan berkilau, memancarkan cahaya yang suci. Tanpa diduga, di bawah tekanan sambaran petir dan bangkitnya tanda ular sakti itu, kultivasiku mengalami terobosan, mencapai tingkat suci ular yang langka. Si Huang merasakan perubahan pada diriku. Matanya memancarkan keterkejutan sesaat.
lalu berubah menjadi rasa bangga yang mendalam. Baiklah, jika kamu bersikeras untuk menemaniku. Lanjutan baiklah, jika kamu bersikeras untuk menemaniku. Maka mari kita bertarung bersama. Tubuhku dan tubuh Si Huang saling melilit erat. Warna emas dan hitam saling berpadu, menciptakan pemandangan yang unik dan indah. Aku mengerahkan kekuatan Linseng yang baru saja bangkit, meleburkannya dengan kekuatan Sang Raja Ular. Bersama-sama menyalurkannya ke inti dalam yang mulai goyah itu. Perisai pelindung kembali menguat. Sambaran ke-6, sambaran ke-7. Sambaran ke-8 datang bertubi-tubi. Setiap hantaman membuat darah kami bergejolak hebat. Sisik-sisik terus berjatuhan. Darah segar membasahi tanah di bawah kami. Namun, kami tak pernah melepaskan genggaman satu sama lain. Hanya ada satu keyakinan di hati. Kami harus berhasil melewati ujian petir ini. Tepat saat sambaran ke-9. Sambaran yang paling dahsyat hendak menghantam. Tiba-tiba terdengar suara dingin yang menusuk, "Kakak Raja. Tak disangka, demi seekor ular betina, kau rela mengorbankan energi aslimu. Sungguh bodoh sekali." Aku menoleh ke arah sumber suara. Tampak di puncak gunung tak jauh dari sana, berdiri seorang pria berjubah hitam. Di sampingnya, sekelompok ular piton dengan hawa jahat mengelilinginya. Pemimpinnya tak lain adalah sang Raja Ular yang dulu pernah kugigit titik lemahnya. Ular yang dulu menjebakku hingga hampir mati. Tidak, bukankah dia seharusnya sudah mati setelah kugigit? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Sang Raja Ular pun mengenalinya. Tatapan kejam melintas di matanya, "Si Ming, kau ternyata belum mati. Dulu kau mengkhianati kaum ular dan memihak pada kaum ular iblis. Kupikir jiwamu sudah musnah sejak lama." Pria berjubah hitam yang dipanggil Si Ming itu mencibir. "Kakak Raja, kau masih saja naif. Kalau bukan karena Tuan Ular Iblis yang menolongku saat itu, memang aku sudah tamat, tapi sekarang aku sudah kembali. Bukan hanya untuk merebut kendali kaum ular, tapi juga untuk melihatmu mati di bawah ujian petir ini." Sambil berkata demikian, ia mengayunkan tangannya. Para ular iblis di sampingnya berubah ke wujud asli mereka, menerjang ke arah kami. Hawa iblis yang pekat terpancar dari tubuh mereka. Jelas sekali mereka ingin memanfaatkan saat kami berjuang menahan ujian petir yang krusial ini, untuk memberikan serangan mematikan. Sang Raja Ular berteriak murka, "Dasar pengecut licik. Biar aku yang menahan mereka. Kamu fokus saja menghadapi sambaran petir itu. Mana mungkin aku membiarkanmu menghadapinya sendirian." Saat aku baru saja ingin bicara, Si Huang sudah melonggarkan lilitan tubuhnya di sekelilingku. Dengan satu sentakan ekor yang kuat, dia menghempaskan ular-ular iblis yang menerjang paling depan. Darah berwarna emas kembali memercik ke segala arah. Sambaran petir ke-9 akhirnya jatuh. Petir kali ini jauh lebih dahsyat dari gabungan semua serangan sebelumnya, disertai dengan pola sihir berwarna hitam pekat. Jelas sekali ini adalah petir iblis yang dipanggil oleh Si Ming. Si Ming tertawa terbahak-bahak, "Kakak, terimalah kematianmu. Petir iblis ini bukan hanya bisa menghancurkan dunia, tapi juga bisa mengikis abis kultivasimu. Coba lihat bagaimana kau bisa menghindar kali ini." Wajah Si Huang tampak tegang, namun tatapannya tetap teguh. "Sayang, pegang aku erat-erat, kita terjang bersama-sama." Aku melilit tubuhnya seerat mungkin, menyalurkan seluruh kekuatanku kepadanya. Si Huang mendongak dan meraung panjang. Inti emas di dalam tubuhnya kembali memancarkan cahaya menyilaukan, bersatu dengan kekuatan rohku.
membentuk pilar cahaya berwarna emas dan putih, yang melesat lurus menghantam petir iblis itu. Benturan hebat menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat. Puncak gunung di sekitar mulai runtuh, dan pepohonan berubah menjadi abu. Aku dan si Huang terlempar jauh oleh hempasan itu, dan jatuh terbanting ke tanah. Rasanya seluruh tulang di tubuhku seperti remuk. Aliran energiku kacau balau. Aku memuntahkan darah segar. Kondisi si Huang bahkan jauh lebih buruk dariku. Tubuhnya dipenuhi luka dalam hingga menampakkan tulang. Sisiknya terkelupas di mana-mana. Dan napasnya sangat lemah hingga hampir tak terasa lagi. Si Ming bersama kawanan ular iblis perlahan mendekat. Menatap kami dengan angkuh dari atas, kakakku tersayang. Aku tidak menyangka kau masih bisa menahan petir iblis itu. Tapi sekarang, kau sudah tidak punya tenaga lagi, kan? Lihat bagaimana aku menghabisimu. Dan kau, ular roh kecil yang tidak tahu diri. Tunggu sampai aku membunuh kakakku dulu. Aku bakal bawa kamu balik buat dikasih pelajaran abis-habisan. Ular itu pun mengulurkan tangannya. Sekejap, aura iblis yang hitam pekat melesat ke arah sang raja ular. Dalam hati aku merasa, ini pertanda buruk. Aku mengerahkan sisa tenaga terakhirku untuk menghalangi di depan sang raja ular. Aura iblis itu menghantam dadaku dengan keras. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merasuk ke dalam tubuhku. Jalur nadiku seketika hancur terkikis. Aku memuntahkan darah hitam segar. Pandanganku mulai mengabur. Ular kecilku. Sang raja ular menjerit pilu, suaranya terdengar sangat menyayat hati. Dia berusaha keras buat bangkit, tapi tak berdaya. Si pengkhianat itu tertawa puas melihatnya, percuma saja. Ini adalah aura iblis pembalasan milik Tuan Ular Iblis. Sekali kena, sudah pasti mati. Wahai Kakanda Raja, lihat saja bagaimana kekasih kecilmu itu mati perlahan-lahan. Tepat saat aku mengira ajalku sudah di depan mata. Sisik di dahiku. Tanda jejak ular itu tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Sebuah kekuatan suci yang murni dan sangat kuat mengalir keluar dari tanda itu. Seketika mengusir aura iblis jahat dari dalam tubuhku. Nadiku mulai pulih dengan cepat. Bahkan terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhku kembali mengalami perubahan. Di atas sisik emasku muncul pola-pola yang rumit. Di atas kepalaku tumbuh sepasang tanduk naga emas yang kecil dan elok. Ternyata aku berhasil menembus batas di saat-saat kritis seperti ini. Berubah menjadi wujud naga linglong. Si pengkhianat ular itu melihat perubahanku. Senyum di wajahnya seketika membeku. Matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seekor ular perak berevolusi jadi naga linglong? Ini mustahil. Aku perlahan bangkit berdiri. Tubuh naga linglong emasku memancarkan aura yang begitu agung dan berwibawa. Aura iblis itu tak lagi memberi pengaruh apapun padaku. Malahan, semuanya musnah disucikan oleh kekuatan suci yang keluar dari tubuhku. Dasar pengkhianat. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku meraung kencang, suara naga menggelegar mengguncang langit dan bumi. Ular-ular iblis di sekitar gemetar ketakutan. Mereka mundur satu persatu. Wajah Si Ming berubah pucat pasi. Dia berteriak dengan geram, itu cuma evolusi, tidak ada yang perlu dibanggakan. Apa hebatnya itu? Kalian semua, serang, bunuh mereka sekarang juga. Namun, ular-ular iblis itu terintimidasi oleh aura nagaku. Mereka sama sekali tidak berani mendekat. Melihat itu, Si Ming menjadi sangat murka.
Dia berubah wujud menjadi ular iblis hitam raksasa. Lalu menerjang ke arahku. Tubuhnya dipenuhi dengan pola-pola iblis yang mengerikan. Memancarkan aura yang benar-benar menjijikkan. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku menggerakkan tubuhku yang tangkas untuk menyambut serangannya. Cakar nagaku yang keemasan memancarkan kekuatan suci, lalu ku cengkeram dengan kuat. Ke arah Si Ming. Dia mencoba menghindar. Tapi karena belenggu jiwa yang ku keluarkan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cakar nagaku menancap tepat di titik mematikan di lehernya. Dia menjerit dengan sangat memilukan. Darah hitam menyembur keluar dari lukanya. Aku tidak memberinya celah sedikit pun. Kubuka mulut nagaku lebar-lebar dan menyemburkan napas naga keemasan. Napas naga itu membawa kekuatan suci yang mampu memusnahkan segala kejahatan. Dalam sekejap, tubuh Si Ming terbungkus oleh cahaya itu. Dia meronta kesakitan di tengah semburan napas naga tersebut. Tubuhnya perlahan terkikis, mengeluarkan suara desis yang mengerikan. Tidak butuh waktu lama. Tubuh Si Ming meleleh menjadi genangan nanah hitam. Semuanya lenyap tak berbekas. Bahkan sedikit pun jejaknya tidak tersisa. Setelah melenyapkan Si Ming, aku segera kembali ke sisi Raja Ular. Napasnya semakin lemah saja. Kalau tidak segera diobati, dia benar-benar tidak akan tertolong lagi. Aku menempelkan sisik yang ada di dahiku, yakni segel ular itu, tepat ke atas lukanya, sambil terus mengalirkan kekuatan suci ke dalamnya. Di saat yang sama, aku teringat tempat yang pernah ditunjukkan oleh Raja Ular ini, yang notabene adalah adik dari Si Ming. Tempat penuh bunga merah yang pernah kami kunjungi dulu. Energi spiritual di sana sangatlah kuat. Mungkin tempat itu bisa menyelamatkan Raja Ular. Dengan sangat hati-hati, aku melilitkan tubuh Raja Ular itu. Aku pun berubah wujud menjadi manusia dan membawanya terbang ke tempat itu. Si rusa kecil juga setia mengikuti di sisiku. Wajahnya tampak begitu cemas. Tak lama kemudian, kami pun tiba kembali di tempat yang penuh dengan kicauan burung dan wangi bunga itu. Tempat di mana bunga merah bermekaran di mana-mana. Benar saja, energi spiritual di sini terasa jauh lebih pekat. Aku membaringkan Si Huang dengan perlahan ke atas tanah, membiarkannya menyerap energi spiritual di tempat ini. Di saat yang sama, aku menyalurkan kekuatan suci di dalam diriku, sembari memanfaatkan energi spiritual sekitar untuk mengobati lukanya. Si rusa kecil berjaga di sisi kami untuk melindungi proses ini. Sesekali dia memetik beberapa tanaman obat langka dan menyerahkannya padaku, untuk membantuku mempercepat proses penyembuhannya. Hari demi hari pun berlalu. Napas Si Huang perlahan mulai stabil. Lukanya juga berangsur-angsur menutup. Sisik-sisiknya mulai tumbuh kembali. 7 hari kemudian, Si Huang akhirnya perlahan membuka matanya. Tatapan matanya kini terasa lebih dalam dari sebelumnya, dan juga jauh lebih lembut. Lin, si ular kecil, aku masih hidup. Aku yang merasa terharu sampai meneteskan air mata. Aku mengangguk dengan kuat. Iya, kamu masih hidup. Kita semua masih hidup. Si Huang kemudian berubah kembali ke wujud manusianya. Meski wajahnya masih terlihat agak pucat, namun kondisinya sudah jauh lebih baik. Dia mengulurkan tangan, mengusap air mataku dengan lembut. Dasar bodoh. Kenapa menangis? Bukannya aku baik-baik saja sekarang? Kalau bukan karenamu, kali ini aku pasti tidak akan selamat. Sambil berkata begitu, dia menarikku ke dalam pelukannya dengan erat. Pelukan itu terasa begitu hangat dan kuat, membuatku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
Aku bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya. Hatiku dipenuhi dengan rasa bahagia. Si Huang bercerita kepadaku bahwa dulu demi memperebutkan tahta Raja Ular, si Min berkhianat pada kaum ular dan bergabung dengan kaum ular iblis. Dia mempelajari ilmu sihir yang jahat. Dulu, demi membersihkan nama baik kaumnya, Raja Ular memburunya cukup lama. Semua mengira dia sudah mati. Tak disangka, ternyata dia masih hidup. Bahkan mendatangkan petir iblis demi mencari kesempatan untuk merebut kendali atas kaum ular. Hanya dengan aku, dia bisa melewati mara bahaya ini. Setelah pemberontakan Lei Jie dan kaum ular pengkhianat ini, kultivasi Raja Ular bukannya menurun. Malah karena telah menyerap kekuatan petir iblis dan kekuatan suci milikku, dia berhasil menembus ke tingkat naga ular. Hanya selangkah lagi dari menjadi naga sejati. Hari-hari berikutnya, aku dan sang Raja Ular tetap tinggal di tempat yang dipenuhi bunga merah ini untuk berkultivasi. Energi spiritual di sini sangat pekat, ditambah dengan kekuatan suci yang ada padaku dan kekuatan naga ular milik sang raja. Kultivasi kami berdua meningkat dengan pesat. Xiao Lu juga berada di sini. Dia menemukan metode kultivasi yang cocok untuknya, dan kemampuannya semakin hari semakin meningkat. Selama itu, beberapa tetua kaum ular yang sangat setia berhasil menemukan kami. Mereka sangat senang saat tahu para pengkhianat telah dimusnahkan, dan Raja Ular telah berhasil melewati kesengsaraan. Mereka pun menyatakan kesediaan untuk terus mengikuti Raja Ular demi membangun kembali kaum ular. 3 bulan kemudian, kultivasi Raja Ular sudah benar-benar stabil. Kami pun kembali bersama ke istana Raja Ular. Para sisa-sisa pengikut iblis yang dulu berpihak pada pemberontak, begitu mendengar Raja Ular telah kembali, mereka semua ketakutan dan lari terbirit-birit. Raja Ular memerintahkan untuk membersihkan para pengkhianat di dalam kaum ular dan menata ulang ketertiban kaum ular. Aku mendampingi dan membantunya di sisi beliau, serta menggunakan kekuatan linglong milikku untuk memurnikan energi iblis yang masih tersisa di dalam kaum ular, membuat kaum ular kembali hidup seperti sedia kala. Seluruh rakyat kaum ular sangat berterima kasih padaku dan memanggilku sebagai Tuan Putri Linglong. Setelah menata ulang kaum ular, Raja Ular mengadakan upacara besar. Secara resmi mengumumkan kepada 6 alam bahwa aku adalah permaisurinya. Berbagai kaum di 6 alam mengetahui bahwa Raja Ular tidak hanya berhasil melewati kesengsaraan, tetapi juga telah menembus ke tingkat naga ular. Dan permaisurinya pun merupakan sosok linglong yang langka. Mereka semua datang silih berganti untuk memberikan ucapan selamat, membawakan hadiah-hadiah pernikahan yang sangat berharga. Kaum rubah memberikan bunga 9 ekor yang mampu memperkuat jiwa. Kaum serigala membawa baju zirah sisik naga yang paling tajam. Kaum beruang mempersembahkan ginseng yang berusia 10.000 tahun. Bahkan kaum elang, yang selama ini selalu berseteru dengan kaum ular, juga mengirimkan utusan mereka, menyatakan keinginan untuk menjalin persekutuan dengan kaum ular. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa begitu bahagia dan manis. Si Huang sangat memanjakanku. Ia hampir memenuhi semua permintaanku. Ia sering membawaku ke tempat rahasia yang paling indah di wilayah kaum ular. Di sana terdapat terumbu karang yang berwarna-warni, mata air yang jernih hingga terlihat dasarnya, serta burung-burung hutan yang bisa bernyanyi. Ia akan memetikkan buah-buahan yang paling segar untukku dengan tangannya sendiri, dan mendengarkanku memainkan musik kuno kaum ular. Saat senggang,
kami akan berubah ke wujud manusia. Bersandar di bawah pohon bunga persik. Saling berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Sambil membayangkan masa depan kami. Si rusa kecil pun kini menjadi pelayan pribadiku. Kami sudah seperti saudara kandung, tak ada rahasia di antara kami. Setengah tahun kemudian, aku menyadari diriku sedang hamil. Si Huang sangat girang luar biasa saat mendengar kabar ini. Ia hampir tak pernah beranjak dari sisiku setiap hari. Menjaga kondisi tubuhku, serta merawat janin dalam kandunganku dengan penuh perhatian. Para tetua kaum ular pun sangat memedulikan keadaanku. Setiap hari mereka mengirimkan tanaman obat langka untuk menjaga kehamilan. Seluruh kaum ular kini sedang larut dalam sukacita menyambut kehadiran sang tuan muda. Seiring perutku yang kian membesar dari hari ke hari, aura spiritual di tubuhku pun semakin terasa kuat. Anak yang ada di dalam kandunganku sepertinya mewarisi seluruh keunggulan dari diriku dan Si Huang. Tidak hanya memiliki kekuatan suci yang luar biasa, tetapi juga fisik naga ular yang sangat tangguh. Namun, tepat saat kandunganku berusia 8 bulan, sebuah kecelakaan terjadi. Klan ular iblis, yang dulu pernah dibantu oleh rakyat ular, mendengar kabar bahwa Raja Ular yang lama telah tewas. Si Huang kini kekuatannya meningkat pesat dan akan segera memiliki keturunan. Hati mereka dipenuhi oleh rasa iri dan dengki yang sangat besar. Jadi, mereka mengerahkan pasukan ular iblis dalam jumlah besar. Mereka ingin menyelinap untuk menyerang kaum ular saat aku sedang melahirkan. Mereka ingin merebut anakku, karena mereka beranggapan bahwa anakku mewarisi garis keturunan linglong dan naga ular. Jika mereka berhasil menangkapnya dan memurnikan darahnya, kekuatan kaum ular iblis akan meningkat pesat. Bahkan, mereka bisa menguasai 6 penjuru. Malam itu, langit tertutup awan gelap gulita. Tak ada secercah pun cahaya bulan. Tak terhitung jumlah ular iblis, dipimpin langsung oleh Raja Ular Iblis. Diam-diam menyusup ke dalam istana Kaisar Ular. Tubuh mereka diselimuti hawa iblis yang pekat. Mereka berniat menyerang secara diam-diam. Tapi mereka tidak menyangka kalau Kaisar Ular sudah menduga bahwa kaum ular iblis tidak akan tinggal diam. Beliau sudah memasang lapisan pelindung sejak awal. Begitu para ular iblis itu masuk ke istana, mereka langsung terdeteksi oleh pelindung tersebut. Suara alarm seketika menggema keras. Sang Raja Ular segera berubah ke wujud naga ular dan memimpin para prajurit kaum ular untuk melawan mereka. Sementara aku, di bawah perlindungan Xiao Lu dan para pelayan, segera bersembunyi di dalam ruang rahasia yang paling aman di istana. Di luar ruang rahasia itu, pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Kekuatan Raja Ular Iblis itu sangat luar biasa. Dia sudah mencapai tingkatan Raja Iblis. Dia berubah wujud menjadi ular iblis hitam yang sangat raksasa. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pola iblis yang mengerikan. Mulutnya menyemburkan api iblis berwarna hitam. Kemanapun api itu lewat, semua tanaman langsung layu dan mati. Kaisar Ular bertarung habis-habisan melawannya. Benturan antara naga ular dan Raja Ular Iblis itu menciptakan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Seluruh istana sampai berguncang hebat. Meskipun aku aman di dalam ruang rahasia, hatiku sangat cemas memikirkan keselamatan Kaisar Ular. Bayi di dalam kandunganku sepertinya juga merasakan bahaya di luar sana. Dia terus menendang perutku. Tepat saat itu, pintu ruang rahasia tiba-tiba hancur berantakan. Seekor ular iblis bertubuh sangat besar menerobos masuk ke dalam.
Jelas sekali targetnya adalah aku. Melihat itu, Xiao Lu langsung berubah wujud ke bentuk rusa. Menggunakan tanduknya untuk menahan serangan ular iblis itu. Xiao Lu, cepat bawa sang ratu pergi. Biar aku yang menahannya. Beberapa pelayan dari kaum ular di samping juga langsung berubah wujud dan menerjang ke arah ular iblis itu. Tapi kekuatan mereka jauh tertinggal dibanding ular iblis itu. Sehingga dengan cepat mereka digigit dan jatuh ke tanah. Xiao Lu pun perlahan mulai kehabisan tenaga. Lalu terhempas jauh setelah disabet ekor ular iblis itu. Hingga memuntahkan darah. Aku tahu, aku tidak bisa bersembunyi lagi. Aku perlahan berdiri dan berubah ke bentuk naga linglong. Meskipun sedang hamil dan kekuatanku menurun, aku sama sekali tidak akan membiarkan ular iblis itu melukai anakku. Aku meraung marah ke arah ular iblis itu. Wibawa sang naga linglong membuat ular iblis itu sedikit tertegun. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Semburan energi naga emas melesat ke arah ular iblis itu. Ular iblis itu mencoba menghindar, tapi terjebak oleh jerat jiwa yang sudah kupasang sebelumnya. Energi naga itu menghantam tubuhnya dengan telak. Dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Sebagian tubuhnya lenyap karena terkena pemurnian. Tapi dia masih belum mati. Malah menjadi jauh lebih beringas. Dan menerjang ke arahku. Aku pun bertarung sengit melawan ular iblis itu. Karena sedang mengandung. Gerakanku terasa agak lamban. Dan tak sengaja terkena sabetan ekornya. Perutku terasa sangat sakit. Hatiku mencelos. Aku takut terjadi sesuatu pada anakku. Tepat di saat kritis ini, Si Huang menerjang masuk. Saat dia melihatku diserang ular iblis, matanya berkilat penuh amarah yang meluap. Si Ming sudah mati. Kalian kaum ular iblis masih berani datang menyerang. Hari ini, aku akan membuat kalian semua musnah. Tubuh naga ular Si Huang meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Sekali gigit tepat di titik lemah ular iblis itu. Ular iblis itu seketika kehilangan kekuatannya untuk melawan. Si Huang mengibaskan ekornya. Ular iblis itu terhempas keras ke dinding. Ular iblis itu pun lenyap menjadi genangan air pekat. Setelah membereskan ular iblis itu, Si Huang langsung menghampiriku. Dengan cemas dia bertanya, "Xiaoling, ular kecil. Apa kau baik-baik saja? Anak kita tidak apa-apa." Aku menggelengkan kepala. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di perut, aku menjawab, "Aku tidak apa-apa." Bayinya juga baik-baik saja. Bagaimana situasi di luar? Si Huang menghela napas. Raja ular iblis itu sangat licik. Tadi saat aku lengah, dia melukai beberapa tetuaku. Sekarang dia sudah membawa pergi sebagian pasukannya. Tapi aku sudah mengutus orang untuk mengejar mereka. Aku pastikan mereka tidak akan bisa kabur. Sambil berkata begitu, dia mengelus perutku dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa iba dan sayang. Salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di perutku. Sepertinya bayi ini ingin lahir lebih awal. Xiao Lu yang melihat itu langsung berkata, "Ratu, cepat berbaring. Biar aku yang membantu persalinan Anda." Si Huang juga menjadi sangat gugup. Dia menggenggam tanganku erat-erat sambil terus menenangkanku. "Xiaoling, jangan takut, aku di sini." Tak lama kemudian, ruangan rahasia itu dipenuhi suara tangisan bayi yang nyaring. Xiao Lu menggendong bayi itu. Dengan wajah penuh sukacita dia berkata, "Selamat, Raja Ular. Selamat, Ratu. Ini kembar sepasang."
Anak laki-lakinya mewarisi darah naga ular milik raja. Anak perempuannya mewarisi darah linglong milik ratu. Keduanya benar-benar keturunan yang kuat. Si Huang menatap kedua anak itu. Matanya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Dia dengan sangat hati-hati mengambil anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu memejamkan matanya. Wajah kecilnya tampak kemerahan dengan rona yang lembut. Tubuhnya diselimuti sisik hitam yang halus. Di dahinya terdapat tanda ular naga yang kecil. Aku menggendong bayi perempuan itu. Bayi itu tampak sangat menggemaskan. Kulitnya putih bersih. Ada aura cahaya keemasan tipis yang menyelimuti tubuhnya. Di dahinya terdapat tanda yang indah dan elok. Kedua anak itu tampak sangat sehat. Tangisan mereka terdengar begitu nyaring, penuh dengan semangat kehidupan. Tepat saat kami sedang larut dalam kebahagiaan, kabar baik pun datang. Para prajurit yang mengejar Raja Ular Iblis akhirnya berhasil menangkapnya. Mereka pun membawanya kembali ke istana. Sang Kaisar Ular memberikan perintah untuk membawa Raja Ular Iblis ke alun-alun dan menghukumnya di depan umum. Sebagai peringatan bagi yang lainnya. Sekaligus untuk membasmi sisa-sisa pengikut klan Ular Iblis sampai ke akar-akarnya. Agar tidak ada lagi masalah di masa depan. Keesokan harinya, alun-alun bangsa ular dipadati oleh lautan manusia. Pemimpin dari berbagai klan datang untuk menyaksikan hukuman itu. Raja Ular Iblis diseret ke tiang gantungan. Namun ia tetap keras kepala dan tidak mau menunduk. Ia menatap aku dan Kaisar Ular dengan tatapan penuh kebencian. Kaisar Ular mencemooh, klan Ular Iblis sudah terlalu banyak berbuat jahat dan menyengsarakan banyak nyawa. Hari ini, nasibmu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Setelah berkata demikian, ia memberi isyarat kepada eksekutor untuk segera bertindak. Sekali tebas, kepala Raja Ular Iblis pun jatuh ke tanah. Darah berwarna hitam pekat menodai tiang gantungan. Para pemimpin klan yang melihatnya pun gemetar ketakutan. Mereka merasa ngeri dan gentar. Mereka menyatakan bersedia untuk tunduk pada bangsa ular dan patuh pada tatanan 6 alam. Setelah urusan dengan Raja Ular Iblis selesai, bangsa ular mengadakan perayaan besar-besaran. Merayakan kelahiran sang pangeran dan putri kecil. Berbagai klan dari 6 alam mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat berharga. Seluruh bangsa ular larut dalam suasana penuh sukacita. Aku dan Kaisar Ular memberi nama anak laki-laki itu Mo Chen, yang bermakna bintang bagi bangsa ular. Pemimpin masa depan. Kami memberi nama anak perempuan itu Jing Yao, yang bermakna permata yang indah. Kesayangan yang selalu dijaga sepenuh hati. Mo Sen dan Jin Yao. Sejak bebas, mereka sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Mo Chen mewarisi sifat tangguh dan tenang dari sang Raja Ular. Meski masih kecil, dia sudah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jin Yao mewarisi sifat suci dan lincah dariku. Dia mampu mengendalikan energi spiritual yang murni, serta memurnikan segala kejahatan. Seiring berjalannya waktu, Mo Chen dan Jin Yao pun beranjak dewasa. Raja Ular mulai mengajari Mo Chen cara memimpin kaum ular, serta cara menjaga kedamaian 6 alam. Sementara itu, aku mengajari Jin Yao cara menggunakan kekuatan linglong, dan bagaimana cara menolong mereka yang lemah. Si kancil pun selalu setia menemani kami. Dia telah menjadi guru bagi Jin Yao, mengajarinya berbagai tata krama dan ilmu sihir. Di bawah kepemimpinan aku dan Raja Ular, kaum ular semakin makmur dan berjaya. Hidup rukun dengan seluruh penghuni 6 alam. Tak ada lagi perselisihan maupun peperangan.
Di bawah gerbang naga, ikan koi menari dengan riang. Hutan rahasia kaum ular dipenuhi oleh tanaman spiritual. 6 alam kini damai dan sentosa. Aku dan Raja Ular sesekali mengajak Mo Chen dan Jin Yao pergi ke tempat yang dipenuhi bunga-bunga merah itu. Di sana, suasana tetap indah dengan kicauan burung dan wangi bunga. Energi spiritualnya begitu kental dan murni. Kami sekeluarga duduk di tengah hamparan bunga, sambil melihat anak-anak bermain dengan riang. Raja Ular akan memainkan musik kuno untukku. Aku bersandar di bahunya, mendengarkan denting kecapi dan menghirup wangi bunga. Hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan. Teringat saat aku tak sengaja memakan bunga Hong Sansan dulu. Dikejar-kejar oleh gerombolan ular beruang. Dipaksa oleh Raja Ular untuk menggantikannya menyelesaikan urusan kaum ular. Kami telah melewati begitu banyak bahaya dan rintangan. Namun untungnya, aku bertemu dengannya. Dia yang selalu melindungiku dari segala kesulitan. Yang memberikan segalanya untukku. Dan aku pun tumbuh semakin kuat melalui setiap krisis yang terjadi. Hingga akhirnya memetik buah kebahagiaan ini. Kini, Mo Chen sudah mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Menjadi pewaris muda bagi kaum ular. Yang dicintai dan dihormati oleh seluruh kaumnya. Jin Yao pun kini dikenal di 6 alam sebagai putri linglong yang tersohor. Senang sekali bisa membantu berbagai kaum mengatasi kesulitan mereka. Aku dan sang kaisar ular pun perlahan mulai mundur ke balik layar. Sesekali hanya memberikan arahan layaknya membimbing anak-anak sendiri. Selebihnya, kami lebih sering menjelma menjadi manusia untuk menjelajahi 6 dunia. Menikmati pemandangan indah di berbagai tempat. Mencicipi aneka hidangan lezat di setiap penjuru. Benar-benar menjalani hidup yang bebas dan tenang bak burung di angkasa. Segala penderitaan dan bahaya yang pernah kami lalui dulu, kini sudah menguap bagai asap yang berlalu. Yang tersisa di dalam hati hanyalah rasa syukur dan berharga. Pada suatu siang yang cerah dan hangat, aku dan sang kaisar ular duduk di bawah pohon persik. Memandangi Mo Chen dan Jing Yao yang sedang bermain tak jauh dari sana. Sang kaisar ular menggenggam tanganku dan berbisik lembut, "Si ular kecilku. Terima kasih sudah membuatku memiliki kehidupan sebahagia ini." Aku tersenyum lalu bersandar di pelukannya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Angin berhembus dan kelopak bunga persik pun berguguran. Jatuh menutupi tubuh kami. Jatuh menutupi tubuh anak-anak kami. Sungguh pemandangan yang hangat dan begitu indah. Aku tahu, kebahagiaan ini akan terus berlanjut. Aku, sang kaisar ular, dan anak-anak kami akan terus menjaga kedamaian dan keindahan ini. Di dalam 6 dunia, tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah ketenteraman dan kedamaian. Dan kisah kami akan menjadi sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi di 6 dunia. Menjadi kisah manis yang abadi selamanya.